Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali di hari Minggu sore ini saya Fahada Indi dan juga Celia Alexandra kembali bisa menjumpai pemirsa dalam program Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Nah, senang sekali kita akan menghadirkan sejumlah informasi ya, Fahada, dari sejumlah daerah yang nantinya bisa menemani Anda di sore hari di waktu akhir pekan Anda. Kami akan hadirkan informasi pertama terlebih dahulu pemirsa, di mana sejumlah ibu-ibu mengeroyok seorang pedagang buah di Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula saat korban yang bernama Desi berusia 20 tahun sedang menjaga kios buah. Tiba-tiba sejumlah pelaku datang dan langsung menganiaya. Saat korban mencoba melawan pemirsa, para pelaku langsung mengeroyok. Diduga pelaku marah setelah sempat cekcok dengan korban dan berkata kasar di media sosial. Setelah mengalami penganiayaan, korban bersama rekannya langsung melapor ke Mapolres Goa. Kasus itu kini ditangani oleh unit PPA, Satreskrim Polres Goa, dan polisi pun masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah diketahui identitasnya. Ke kabar lainnya, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik. Ini ruang panel listrik yang ada di Rumah Sakit Hermina Bekasi terbakar. Terdengar ledakan beberapa kali, pemirsa, yang membuat panik pasien dan juga karyawan rumah sakit. Yang gede harusnya, yang gede. Di Hermina gedung 2. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena konsleting listrik pada baterai atau aki di ruang panel. Petugas Disdamkarmat Kota Bekasi berhasil padamkan kobaran api kurang dari 30 menit setelah menggerakkan 4 unit mobil pemadam. Untuk penyebab kebakaran saat ini dalam penyelidikan Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari video amatir terlihat asap pekat hitam mengepul disertai percikan api keluar dari ruang panel listrik Rumah Sakit Hermina Bekasi di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kota Bekasi, Sabtu siang. Kebakaran disertai ledakan beberapa kali, sempat membuat panik pasien dan keluarga serta pegawai rumah sakit. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Diguyur hujan lebat, Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien, Meulabong, Aceh Barat kebanjiran. Tergenangnya air di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat tersebut diakibatkan oleh atap yang bocor. Itu membuat plafon sejumlah ruangan pemirsa yang sedang ditempati pasien roboh. Saat plafon ruangan rawat inap pasien roboh hingga air langsung menggenangi ruang rawat pasien tersebut, membuat sejumlah pasien harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sejumlah pihak curiga dengan pembangunannya dan meminta untuk diaudit, sebab ruangan rawat inap Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien baru saja dibangun pada tahun 2022 dengan anggaran 11 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setempat. Tim gabungan Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah pesta seks pria sesama jenis pemirsa yang melanggar norma kesusilaan di salah satu hotel di kawasan Ngagal, Surabaya. Operasi penggerebekan ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat
yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di hotel tersebut. Mereka langsung diminta untuk duduk dan didata satu persatu. Sebanyak 34 orang terdiri dari tamu dan penyelenggara acara kini telah diamankan di Mapolrestabes Surabaya. Seluruh pria menjalani pemeriksaan intensif di unit Samapta Polrestabes Surabaya untuk memastikan motif dan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Pemirsa, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian ini terhadap kapal ambulans milik pemerintah Kabupaten Pangkep yang dilaporkan hilang kontak sejak Senin lalu di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan. Hingga kini pemirsa, Basarnas dengan menggunakan kapal SAR KN Kamajaya dan tim SAR gabungan lainnya terus menyisir perairan Selat Makassar serta memperluas area pencarian hingga sekitar Laut Jawa. Proses pencarian terkendala kondisi cuaca. Tim SAR mengakui situasi ini menjadi tantangan utama dalam operasi penyelamatan. Sebelumnya, kapal ambulans dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Pulau Tinggalungan menuju ke Pulau Dewakang. Kapal tersebut diketahui membawa 3 orang penumpang. Kita ke kabar dari wilayah Sumatera, pemirsa, ada 3 ekor harimau Sumatera. Ini terekam kamera pengawas di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional di Agam, Sumatera Barat. Kejadian ini mendapat respon dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar yang langsung melakukan penanganan berupa pemasangan kamera trap tak jauh dari kawasan tersebut. BKSDA menyebut hewan berusia di bawah 2 tahun ini diduga mengejar seekor anjing saat memasuki kawasan kantor BRIN. Harimau ini kemudian kesulitan keluar area karena dikelilingi pagar beton setinggi 1,5 meter. Hingga kini pemirsa, petugas sedang melakukan pemantauan intensif dengan drone thermal. Hasil pantauan sementara menunjukkan masih ada 1 ekor harimau yang terjebak di dalam area perkantoran. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa dari wilayah Batam, di mana kondisi para korban pasca meledaknya kapal MT Federal 2 kini terus membaik. Sejumlah pasien sudah dipulangkan ke rumah. Namun ada 7 korban luka parah masih dirawat secara intensif, tepatnya di Rumah Sakit Mutiara Aini, Batam. Di Rumah Sakit Mutiara Aini terdapat 10 korban luka, 3 orang diantaranya sudah dipulangkan pada Jumat sore kemarin. Saat ini masih terdapat 7 pasien yang dirawat, 3 pasien diantaranya masih di ruang ICU dan 4 orang dirawat di ruangan umum. Rencananya pada besok Senin, pemirsa, tim dokter dari Rumah Sakit Mutiara akan melepas ventilator dari 2 pasien yang dirawat di ruang ICU. Sementara 1 orang lagi masih mengalami kondisi yang sama sejak hari pertama masuk ruang ICU. Sementara polisi dari Satreskrim Polresta Barelang telah memeriksa 13 orang dari pihak perusahaan kapal. Pemirsa, kita akan langsung bergabung bersama dengan Dr. Elvi Sukma yang merupakan Direktur dari Rumah Sakit Mutiara Aini, Kota Batam. Selamat sore Dr. Elvi, bagaimana kondisi terkini para korban ledakan kapal tanker yang saat ini masih dirawat di rumah sakit? Ya, selamat sore Mbak. Ya, saat ini kami masih merawat 7 orang pasien
Namun sore ini ada satu pasien yang dirawat di ICU akan kami pindahkan ke rumah sakit tipe B untuk keperluan hemodialisa. Karena dari hari pertama sampai saat ini memang dengan luka bakar 80%, jadi perlu ada untuk dilakukan hemodialisa seperti itu. Dan 3 orang pasien sudah kita pulangkan kemarin. Jadi saat ini total yang kami rawat untuk di ICU tinggal 2 orang, kemudian yang dirawat biasa ada 4 orang. Baik, Dokter Elvi, ini jumlah korban yang banyak, apakah pihak rumah sakit ini mengalami kendala untuk menangani para korban atau seperti apa? Iya, sampai saat ini kami tetap berkolaborasi dengan beberapa dokter spesialis, Mbak. Semuanya alhamdulillah yang di ICU, kemungkinan besok kalau menurut dokter yang penanggung jawab sudah dalam keadaan stabil, akan dilepas ventilator, kemudian bersiap untuk dipindahkan ke rawat inap biasa. Baik, tapi berdasarkan hasil observasi dari dokter rumah sakit, Dok, korban luka itu didominasi akibat panas ledakan atau tekanan ledakan sendiri, dokter? Iya, kalau dari info dari dokter penanggung jawab itu ada yang disebabkan luka bakar terutama, kemudian ada trauma dari inhalasi sendiri. Oke, Dok. Setelah para korban yang dipulangkan, apakah harus melakukan mungkin pengecekan lebih lanjut ataupun nanti harus ada pengobatan secara intensif, selawat jalan dan sebagainya, itu seperti apa, dokter? Iya, betul, Mbak. Biasanya kalau setelah kita pulangkan nanti akan dievaluasi kembali sesuai dengan advice dokter, apakah 2-3 hari ke depan atau 1 minggu. Dan ditambah juga kami juga bekerja sama untuk mendatangkan dokter spesialis jiwa untuk mengatasi trauma yang dialami oleh korban. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Elvi Sukma yang merupakan Direktur dari Rumah Sakit Mutiara Aini Kota Batam. Kita harapkan tentunya para korban yang sampai saat ini masih dirawat secara intensif di rumah sakit bisa segera pulih kembali. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, ada 2 pelaku pencurian sepeda motor di perumahan Pondok Surya, Kota Tangerang, terekam kamera pengawas CCTV. Dalam waktu singkat, 2 pelaku menggasak 1 sepeda motor yang terparkir di depan pagar rumah saat kondisi sedang ramai. Korban diduga lupa mencabut kunci motornya sehingga mempermudah aksi pencurian. Kini kasusnya telah dilaporkan ke Polsek Ciledug, Resor Metro Tangerang Kota. Kejadian ini terjadi di perumahan juga sudah beberapa kali, tepatnya 4 kali dalam sebulan, mulai dari pencurian rumah kosong hingga sepeda milik warga. Kalau seperti ini yang terjadi, Indi, harusnya kita harus berhati-hati ya. Iya, dan ternyata pemasangan CCTV sangat berpengaruh ya, Celia ya. Betul. Tampaknya juga pelaku cepat untuk ditangkap kalau ada CCTV. Tapi kalau tak ada CCTV harus hati-hati. Kuncinya jangan lupa dikantongin. Jangan lupa dibawa lagi, dicabut lagi ya, Sel ya. Nah, kabar viral lainnya untuk Anda pemirsa, ini kembali merebak dan viral di media sosial. Seorang pengemudi Pajero hitam yang diduga berplat polisi menggunakan strobo di jalanan, pemirsa. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang pengemudi membawa mobil Pajero hitam diduga bernomor plat polisi menyalakan strobo dengan sirine khas pengawalan yang oleh netizen dijuluki Totot Wuk Wuk saat macet di kota Bandung. Viralin ya, yang diviralin, nggak usah kayak gitu. Diduga kejadian itu terjadi saat kondisi lalu lintas di ruas Jalan Layang Suropati, Kota Bandung sedang mengalami kemacetan.
Dalam video viral itu terlihat pengemudi Pajero hitam tersebut ditegur oleh pengemudi lainnya. Namun pengemudi tersebut malah menantang balik pengendara yang menegurnya. Sontak video tersebut pun viral dan menjadi santapan netizen hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Selain ramai diperbincangkan netizen di media sosial, sorotan juga datang dari publik yang mengecam dan menyayangkan aksi pengemudi Pajero hitam tersebut. Sementara itu, Dirlantas Polda Jawa Barat menegaskan bahwa mobil berplat polisi yang viral itu bukanlah milik Polda Jabar. Sebelumnya, Polri telah menegaskan dan mengeluarkan aturan terkait penggunaan sirine dan strobo di jalan raya. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, yang diviralin, nggak usah kayak gitu. Yang diviralin, nggak usah kayak gitu. Ke kabar viral lainnya, pemirsa, ada seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolahnya. Video viral memperlihatkan seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menjadi korban bullying. Sementara teman lainnya menertawakan dan mengabadikan peristiwa tersebut dengan menggunakan ponsel. Beberapa kali korban meminta pelaku untuk menghentikan perbuatannya. Namun pelaku tetap berupaya menganiaya korban dengan cara memukul bagian wajah dan menjambak rambut korban. Atas peristiwa ini korban mengalami luka lebam di beberapa bagian wajahnya dan sempat mengalami sakit di bagian dadanya. Akibat peristiwa ini, orang tua korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi dan kasus ini sedang dalam penanganan pihak Polres Muratara. Pemirsa, kasus tewasnya Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana yang ada di Bali ini, pemirsa, yang diduga akibat perundungan ini menyita perhatian jagat maya ataupun jagat media sosial. Timothy tewas mengakhiri hidupnya diduga melompat dari lantai 4 gedung kampus. Mahasiswa pemirsa sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun ternyata tidak tertolong. Universitas Udayana telah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan terus mendampingi ibu dari almarhum selama berada di rumah sakit. Sebagai tindak lanjut, Universitas Udayana berkomitmen untuk memperkuat program pendampingan dan layanan kesehatan mental mahasiswa melalui unit konseling di tingkat fakultas dan universitas. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai dugaan perundungan yang terjadi pada korban. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama dengan Celia dan juga Fahada. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Di mana dua anak kandung berusia 8 dan 12 tahun berhasil diselamatkan dari pengurungan oleh ayahnya sendiri di sebuah ruko fotokopi di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas Damkar dan Dinas Sosial melakukan negosiasi kepada RH, ayah kandung dari dua orang anak, perempuan berusia 12 tahun dan laki-laki berusia 8 tahun yang dikurung 1 hari dalam ruko. Pelaku yang didesak untuk mengeluarkan dua orang anaknya itu untuk diberi makan menolak dengan mengacungkan tongkat. Menurut informasi dari warga sekitar, RH tiba-tiba mengurung dua orang anaknya tanpa diberi makan di dalam ruko fotokopi yang sehari-hari digunakan untuk usaha keluarga. Warga pun mengatakan bahwa pelaku mengurung anak setelah baru-baru ini diduga mengalami halusinasi berat dan gangguan jiwa.
Dan pemirsa, untuk mengupdate berita dari seorang ayah yang diduga mengalami depresi sehingga mengurung 2 orang anak kandungnya di sebuah ruko fotokopi di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kita langsung akan tanyakan kepada reporter TV One ada Zinedine Duhan yang sore hari ini berada di lokasi. Duhan, bagaimana kasus ini bermula sebenarnya? Ya, Fahada, Celia, dan juga pemirsa, benar sekali ini di media sosial ramai diperbincangkan mengenai seorang ayah yang mengurung kedua anaknya di dalam sebuah ruko. Ini lebih tepatnya ruko tempat fotokopi seperti itu. Bahkan di media sosial beredar dengan narasi menyekap seperti itu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ketua RT tempat. Di sini ada Pak Rosidi, RT 2 seperti itu ya, Pak ya? Iya. RT 2. Pak, ini sebetulnya apa yang terjadi, Pak, di sini? Apakah betul memang dikurung atau disekap seperti itu oleh sang ayah? Kronologisnya sebenarnya tidak ada penyekapan atau penyanderaan ya, Mas ya. Saya pun dapat info dari kader saya, kader Dasawisma, dan dari Bu RT bahwa pagi jam 7 itu sudah terjadi bukan penyanderaan ya, Mas ya. Di sini udah ramai orang, dan di sini orang ini tidak dibilang di media sosial itu katanya penyanderaan atau penyekapan. Sebenarnya tidak ada penyanderaan. Itu adalah anak kandungnya sendiri dan dia sayang banget sama anaknya ini. Dan orang tuanya memang lagi keadaan depresi, Mas ya. Depresi entah itu ekonomi sama dari keluarga. Ini Bapak bisa tahu sang ayah ini depresi dari mana, Pak? Apakah dia bercerita langsung atau seperti apa? Oh, dia sempat, karena saya sebagai ketua lingkungan, dia sering ngobrol sama saya. Dia masih ingat masa lalu keluarganya dia. Terus masalah yang lain-lain dah, cerita bahwa dia kayak diancam-ancam kayak gini, sebenarnya tidak ada. Dan intinya pokoknya dia tidak menyekap anaknya atau tidak menyandera seseorang. Oke. Ini kan Bapak menyebutkan tidak disekap atau tidak disandra, tapi kalau kita lihat di video penangkapan kemarin kedua anaknya dalam kondisi nangis. Nah, itu sebetulnya nangisnya karena apa, Pak, sebetulnya? Nangisnya karena lihat ayahnya itu ditangkap kayak orang penjahat besar lah, kalau saya bilang ya. Padahal orang tuanya tuh nggak kayak gini-gini banget, nggak, orangnya baik dah. Karena ditangkapnya melalui damkar, maksudnya ditangkapnya kayak orang penjahat besar, anaknya melihat ayahnya digituin, anaknya jadi ikut nangis sendiri. Ini kan tadi Pak Rosidi menyebutkan bahwa sang ayah memiliki gangguan kejiwaan atau depresi seperti itu, Pak. Nah, apakah ada ciri-ciri yang terlihat atau mungkin perilaku di masyarakat yang memperlihatkan kalau dia depresi seperti itu, Pak, sehingga ada yang melapor akhirnya, Pak? Kalau seminggu ini, Mas ya, seminggu ini paling Jumat ini puncaknya lah. Seminggu sebelum kejadian memang dia ngomong sama saya, dia lagi dipantau lah sama orang, terus kayak berhalusinasi. Dan malam Rabu di sini juga dibilang ada maling gitu kan. Ternyata memang nggak ada, hanya halusinasi. Dan puncaknya itu hari Jumat ini, Jumat tanggal 17. 17 itu udah mulai rame lah. Pak, kalau terakhir ini untuk anaknya sendiri sekarang sudah berada di mana, Pak, dan sang ayah sekarang sudah dibawa kemana? Anaknya ada di rumah orang tuanya si bapak di Pondok Ranggon. Kalau bapaknya di rumah sakit Durensawit. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Rosidi untuk informasinya. Ya, itu dia memang informasinya bahwa diklarifikasi oleh RT setempat bahwa tidak ada penyekapan, sebetulnya bahwa sang ayah memang sedang depresi dan berhalusinasi bahwa ada seseorang yang ingin mencelakai atau mencari keluarganya sehingga anak-anaknya cukup dijaga, cukup protektif seperti itu. Untuk kedua anaknya saat ini sudah berada bersama keluarganya dan sang ayah sekarang sudah berada di RSKD Durensawit. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya kabarkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan. Tampaknya memang kedua anak tersebut memang sudah diamankan begitu ya. Semoga tidak ada trauma ataupun ada pendampingan setelah itu ya. Yeah. Dan kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 saksi atas kematian terapis Belia berinisial RTA berusia 14 tahun. Dan kita akan hadirkan kabarnya pemirsa. Ada 3 orang saksi yang dipanggil, terdiri atas pihak rekrutmen dan manajer spa, serta Dukcapil Indramayu, Jawa Barat.
Pendalaman dari 3 saksi diperlukan karena pihak SPA mengaku tidak tahu bahwa RTA yang ditemukan tewas pada 2 Oktober lalu merupakan anak di bawah umur. Selain memeriksa 3 orang saksi, Polres Metro Jakarta Selatan pun tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik terkait kamera pengawas yang menunjukkan aktivitas terakhir korban. Pemirsa, hujan yang mengguyur Balikpapan, Kalimantan Timur berakhir duka. Satu keluarga pemirsa tertimpa bencana saat rumah mereka roboh. 2 penghuni rumah tewas tertimpa bangunan. Inilah rekaman dari kamera CCTV milik warga. Detik-detik rumah roboh pada Minggu dini hari di RT 60, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara. Warga yang mengetahui kejadian langsung membangunkan warga dan berusaha menghubungi pihak BPBD Balikpapan. Peristiwa itu terjadi pada pukul 01.30 dini hari dan di dalam rumah terdapat 4 orang, terdiri dari ibu dan 3 anaknya. Dari 4 korban tersebut didapati 2 meninggal dunia, ibu dan anak remaja usia 15 tahun lantaran tertimpa bangunan, dan 2 orang lainnya masih dalam perawatan intensif. Pemirsa, untuk memperbarui informasi dari peristiwa hujan yang mengguyur Balikpapan, Kalimantan Timur yang mengakibatkan 1 rumah roboh dan 2 penghuni rumahnya tewas tertimpa bangunan, sudah terhubung dengan kami pemirsa saat ini yang merupakan Lutfi Adi, Ketua RT setempat. Selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore Mbak. Pak Lutfi, hujan deras mengguyur satu rumah kemudian roboh. Anda bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kemudian kronologinya sehingga rumah tersebut bisa roboh? Ya. Tadi malam kebetulan saya juga lagi keadaan istirahat di rumah. Tiba-tiba ada warga yang mengetok bahwa terjadi ada rumah yang longsor. Jadi saya langsung ke TKP melihat kalinya memang roboh dan ada korban di dalam rumah tersebut. Itu ada 4 orang. Setelah itu yang saya lakukan adalah menghubungi dari Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa, kemudian dari pemadam kebakaran di Balikpapan Utara dan Polsek Balikpapan Utara. Setelah itu kami bersama-sama datang ke TKP kembali dan mengevakuasi korban. Yang kami datangin, yang kami kasih pertolongan pertama adalah yang saat ada suara minta tolong itu dari 2 korban anak dari anak Said. Itu kami utamakan karena ada terdengar suara minta tolong. Kami evakuasi, itu akhirnya keluar, alhamdulillah itu dalam keadaan selamat 2. Itu yang bernama Indri sama Maulina. Setelah itu kami lanjut mencari titik di mana yang sisa 2 korban lagi. Yang 2 korban ini didapat di dalam lagi dari runtuhan rumah. Akhirnya kami dapati, tapi sudah dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Itu. Dari proses evakuasi kami lakukan itu dari jam 1:30 sampai jam 4 subuh baru selesai. Begitu Mbak. Oke, Pak, itu artinya ada 2 orang yang berhasil diselamatkan ya. Bagaimana kondisinya saat ini? Yang selamat tadi sempat dioperasi, dilakukan penjahitan di kepala yang robek. Ini rencananya sore ini mau dilakukan operasi, tapi masih menunggu informasi dari pihak BPJS. Itu Mbak. Baik. Ini kondisi rumah roboh akibat hujan. Apakah memang rumah itu rentan atau seperti apa, Pak? Deretan rumah ini sebelumnya sudah memang ada di sebelah samping rumahnya itu sudah ada rumah roboh 1 tahun yang lalu. Tapi itu rumah kosong. Dan di sebelahnya lagi ada rumah juga roboh itu 1 tahun yang lalu, itu rumah berpenghuni. Cuma tidak ada korban kalau waktu itu.
Dan ini ada himbauan dari kelurahan, dari BPBD Balikpapan juga bahwa supaya rumah yang ada ini supaya dikosongkan. Tapi dari pihak korban ini bilang kalau saya disuruh pindah rumah, kami mau tinggal di mana? Sedangkan ini rumah kami satu-satunya, gitu Mbak. Oke, tapi pada saat sebelum kejadian Pak. Iya. Oke, sebelum kejadian kondisi bangunannya memang seperti apa Pak dari rumah yang roboh tersebut? Itu rumahnya sudah retak-retak Mbak. Rumahnya sudah retak-retak, memang, tapi tidak terlalu parah. Yang di rumah yang di sebelahnya itu yang itu parah. Cuma rumah ini kan rumah kolong, Pak, Mbak. Dia di bawah ini kan model kayak becek gitu Mbak, model kayak jalur air. Jadi memang rentan untuk longsor tanah ini. Tanahnya terus bergerak di deretan sini sih. Baik, terima kasih Pak Lutfi sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya ataupun robohnya rumah yang terjadi di sana. Terima kasih, sehat selalu Pak. Sama-sama Mbak. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan pemirsa. Pemirsa, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, salah satu medan paling berat di Indonesia, di mana Kementerian Pertahanan dan juga TNI ini berjuang menembus lokasi menyelenggarakan bakti sosial kesehatan di distrik Kaya Wage. Misi kemanusiaan di tengah beratnya medan ini pemirsa adalah untuk menyentuh hati warga di pedalaman Papua. Kita simak liputan langsung dari Brilian Syaheran, jurnalis TV One berikut ini. Baik pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda bersama dengan Pangko Gapilhan 3, yakni Legend TNI Bambang Trisno Hadi untuk menuju ke distrik Kaya Wage di Provinsi Papua Pegunungan untuk menghadiri secara langsung bagaimana proses dari bakti sosial kesehatan hari ini dilakukan di sana. Perjalanan akan menggunakan karavan dan juga menggunakan helikopter. Saksikan terus bagaimana proses dari perjalanan kita hari ini. Agenda hari ini bagaimana Pak? Oke, hari ini saya mewakili Bapak Menteri Pertahanan akan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kegiatannya berupa pengobatan massal, kemudian kita juga ada bagi-bagi sembako, nanti per orang akan mendapatkan 3 hari sembako Mas. Kemudian juga kita ada bagi pakaian, sepatu untuk masyarakat, alat sekolah, alat tukang berupa senso dan juga alat mesin potong rumput dan juga sepeda karena moda transportasi di sana belum ada motor Mas, jadi kita akan dukung sepeda. Siap. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak waktunya. Mari kita nikmati Pak perjalanan kita menuju ke distrik Kaya Wage. Semoga lancar semuanya. Amin amin. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, akhirnya setelah kurang lebih 1 jam perjalanan dari Timika, kita sampai juga di distrik Kaya Wage. Tadi memang kami sempat transit dulu di Wamena untuk berganti moda transportasi dari karavan menggunakan karakal dari TNI. Dan akhirnya ini sampai juga di sini. Antusiasme meriah sekali untuk Bapak Panglima Gapilhan 3. Dan ini lebih menarik lagi adalah ini terdapat influencer, YouTuber juga sekaligus, Bobon Santoso, yang ikut memeriahkan acara HUT ke-80 TNI. Salah satu rangkaiannya adalah bakti sosial kesehatan yang akan kita laksanakan hari ini. Mari kita ikuti bagaimana kegiatan hari ini. Silakan. Semua ke depan ada air minum. Keberadaan TNI di tanah Papua tidak semata sebagai alat pertahanan negara. Lebih dari itu, di tengah cuaca dan juga medan yang ekstrim serta keterbatasan logistik, TNI menjadi perpanjangan tangan negara dalam menggapai pedalaman serta merawat harapan. Dari Kaya Wage, Papua Pegunungan, Brilian Syaheran, TV One mengabarkan. Depan. Ayo dulu.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, masih bersama Fahada dan juga Celia. Pemirsa, suasana hening penuh kedamaian menyelimuti Gua Maria Bukit Kanada di Rangkas Bitung. Karena setiap bulan Rosario atau Oktober, umat Katolik dari berbagai daerah datang untuk berdevosi. Mereka berziarah ke Gua Maria untuk mencari kesejukan hati dan merasakan indahnya persaudaraan dalam lingkungan yang bersahabat. Seperti inilah suasana di lokasi Gua Maria Bukit Kanada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat umat Katolik dari berbagai keuskupan seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Cilegon memadati lokasi ziarah umat Katolik ini. Tami, salah satu peziarah asal Jakarta, mengaku sudah beberapa kali datang ke Gua Maria, terutama pada bulan Rosario atau Oktober. Menurutnya, Gua Maria memiliki tempat yang sejuk dan enak untuk tempat berdoa. Selain itu, lingkungan masyarakatnya juga cukup bersahabat. Bu, selain Oktober biasanya bulan apa aja, Bu? Bulan Mei. Mei kesini. Iya, Mei kesini. Bu, gimana perasaan kalau udah sampai ke Gua Maria sini? Ya rasanya senang aja ya ketemu ibunya di sini. Oh gitu. Tadi sempat berdoa? Oh iya, udah. Perjalanan salib juga? Ya, tadi lewat yang jalan salib yang besar ya, yang sampai jalan di sana. Ini udah beberapa kali ke sini? Aduh, udah nggak lupa, udah berkali-kali. Oh, udah berkali-kali kan? Para umat Katolik berziarah ke Gua Maria sebagai devosi dan penghormatan yang diakui oleh Gereja Katolik kepada Bunda Maria. Dari Lebak, Banten, Andre Sofian, TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan umat muslim di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan Padang, Sumatera Barat menggelar aksi bela kemerdekaan Palestina. Selain orasi, simpatisan juga menggelar long march berjalan kaki maupun naik sepeda hingga donasi untuk warga Palestina. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Saya Celia Alexandra. Dan saya Fahada Indi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat sore dan sampai jumpa. Sejak Minggu pagi, ribuan umat muslim Batam menggelar aksi solidaritas bela kemerdekaan Palestina. Meski sempat diguyur hujan, namun tak menyurutkan semangat para peserta aksi. Mereka juga melakukan aksi long march dengan bersepeda, berjalan kaki dan mengarak bendera Palestina dan bendera Indonesia sebagai bentuk rasa solidaritas membela rakyat Palestina dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan rakyat Palestina.